Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Pemahaman Sederhana. Di dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang istilah anak Allah. Istilah ini seringkali dipermasalahkan oleh orang-orang di luar sana. Salah satu yang paling menggelitik adalah jika Allah beranak, siapakah bidannya? Kesalahpahaman ini sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh para pembicara Kristen melewati diskusi lintas agama dan sebagainya. Tetapi tidak ada salahnya saya akan memberikan penjelasan secara sederhana agar kita bisa memahami mengapa orang Kristen memakai istilah anak Allah. Langsung saja di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan di sana, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat ini menyatakan tentang asal muasal firman yang telah menjadi manusia, yaitu asal muasal Tuhan Yesus. Selanjutnya ayat yang kedua dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Artinya keberadaan firman itu sudah ada sejak semula, bersama-sama dengan Allah. Makanya saya katakan dalam pembahasan sebelum ini, bahwa Allah itu tidak mungkin tanpa firman-Nya. Allah dan firman-Nya adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena Allah tanpa firman adalah Allah yang bisu, Allah yang tidak bisa berkata apa-apa. Jadi jika firman itu bersama-sama dengan Allah, ya firman itu adalah Allah itu sendiri. Selanjutnya ayat yang ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakannya dengan firman-Nya. Itu tertulis sangat jelas dalam Kejadian pasal 1, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Selanjutnya istilah anak itu muncul di mana? Di dalam ayat yang 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, istilah anak ini kan munculnya di sini. Jadi asal muasalnya kita sudah tahu bahwa apa yang dimaksud dengan istilah anak Allah itu hanya berbicara tentang asal muasal dari firman itu sendiri. Istilah anak ini hanya menyatakan dari manakah datangnya Yesus. Jadi istilah anak Allah atau Allah yang beranak itu berbeda, tidak sama. Anak Allah tidak sama dengan Allah yang beranak. Ada banyak sebenarnya istilah-istilah yang dipakai oleh manusia. Misalnya anak Kalimantan. Apakah Kalimantannya beranak? Itu hanya menjelaskan asal muasal seseorang. Asalnya dari Kalimantan. Atau anak Jakarta. Apakah Jakartanya brojol keluar anak? Tidak kan? Hal-hal ini hanya menjelaskan tentang asal muasal orang itu. Anak tangga. Apakah tangganya beranak? Terus siapa yang membidani tangganya? Ya kan gak ada. Jadi penjelasan istilah seperti ini sebenarnya sederhana, agar kita bisa memahami dan tidak gagal paham. Ya. Baik saudara-saudaraku yang di luar sana, pahamilah iman Kristen dari sudut pandang orang Kristen itu sendiri. Jangan memahami iman orang Kristen dari sudut pandang agamamu, sehingga Anda mengerti dan memahami, tidak menjadi gagal paham dan tidak menjustifikasi iman seseorang atau iman orang lain. Jadi gelar atau istilah anak Allah yang disematkan kepada Tuhan Yesus itu hanyalah istilah yang dipakai untuk menyatakan dari manakah Tuhan Yesus berasal atau dari manakah Dia datang. Demikianlah penjelasan dari pemahaman sederhana. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, menguatkan iman kita, meneguhkan pengharapan kita dalam Tuhan, dan semakin menjadi berkat. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.